Apakah itu rahasia tahajud? Bukan. Ternyata tahajud itu sholat yang diperuntukkan untuk menambah ibadah. Itu kuncinya di situ. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan nafsu kita. Jadi jangan sholat itu wajib maupun sunnah kita pergunakan untuk memenuhi nafsu kita. duniawi. Iya duniawi jelas, nafsu duniawi lah yang jelas ya. Nafsu duniawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangatnya luar biasa. Senang ya Ustadz ya? Ya. Kalau yang hadir di sini semangat, kita ikut tambah semangat lagi. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu dan juga bapak yang ada di rumah juga merasakan semangat yang kami rasakan di sini. Inilah dia siraman kolbu, sejukkan hati. Boleh tepuk tangan. Ini ibu-ibu dari Tangerang ya? Terima kasih oleh-olehnya sudah diterima tadi ya. Iya, terima alhamdulillah. kasih. Kalau yang lainnya belum ya? Bercanda. Sudah hadir di sini sudah sebuah kebahagiaan buat kita semuanya ya. Karena kita diniatkan untuk bersama-sama saling mengingatkan satu dan yang lain untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tertipu dengan bungkus tapi isinya kosong. Iya. Seperti kebaikan tapi padahal isinya keburukan. Jangan sampai seperti itu. Berbicara mengenai kebaikan bahwa kita hidup di dunia ini Allah menciptakan jin dan manusia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk beribadah. Salah satu ibadah adalah sholat. Sholat dulu diperintahkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW satu hari 50 kali. Karena kasih sayangnya Nabi bernegosiasi tanda kutip dalam peristiwa Isra Miraj mengurangi sedikit demi sedikit akhirnya perintah hanya 5 kali saja. Kalau 5 kali saja kita tidak melakukan juga keterlaluan. Kok kata Bang Haji Roma Irama terlalu. Nah tapi bagi yang sudah melaksanakan 5 kewajiban tersebut, 5 sholat, wah kurang puas nih. Ada sholat sunat yang lain, ada sholat rawatib, sholat duha. Salah satunya adalah tahajud. Sepertiga malam. Untuk itu hari ini kita akan membahas tentang rahasia tahajud. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tema kita saat ini bagus, rahasia tahajud. Yang rahasia apa ya? Kalau rahasia itu biasanya sesuatu yang nggak orang tahu. Iya. Ya sebenarnya banyak sekali dari saudara-saudara kita, termasuk kita yang ada di sini. Sering mendengar kalau kamu itu pengen punya anak, tahajud, kamu nanti akan dikabulkan. Gitu ya Bu? Kalau nggak punya rezeki, tahajud, nanti Allah akan berikan rezeki banyak. Kan gitu ya? Apakah itu rahasia tahajud? Bukan. Ternyata tahajud itu sholat yang diperuntukkan untuk menambah ibadah. Itu kuncinya di situ. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan nafsu kita. Jadi jangan sholat itu wajib maupun sunnah kita pergunakan untuk memenuhi nafsu kita. duniawi. Iya duniawi jelas, nafsu duniawi lah yang jelas ya. Nafsu duniawi. Ingin punya anak tahajud aja. Padahal ingin punya anak itu banyak nanti kasusnya. Umpamanya dicek di lab, umpamanya spermanya nggak bagus, indung telurnya kurang bagus, kemudian sel telurnya itu nggak mau berkembang seperti Spermanya itu. lemah, Spermanya lemah, jumlahnya kurang dan sebagainya. Nggak pernah ngebut, kalau jalan muter-muter itu beda-beda memang benar. Itu dokter insya Allah paham. Nah. Bukan berarti tahajud itu untuk menjadikan spermanya lempeng, kenceng dan sebagainya. Enggak seperti itu. Enggak. Ya. Ibu kenapa ketawa? Lempeng kenceng itu maksudnya jalannya Bu. Iya. Ibu saya udah serius-serius begini mah. Iya, jadi intinya adalah begini. Banyak dari saudara-saudara kita pasti akan cerita seperti itu. Iya. Ya. Kalau berdoa dalam tahajud boleh. Tapi tahajudnya peruntukan untuk iya, apa? Jangan. Jadi bisa. niat pertama itu jangan tahajud itu menjadi keinginan nafsu kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, jangan.
Tahajud itu dipergunakan untuk menambah ibadah. Jadi untuk kalau memang mau menginginkan sesuatu, berdoa itu hubungannya dengan amal soleh. Nah, tahajud itu untuk menambah ibadah itu adalah jalankan atau kerjakan tahajud itu sebelum memang kita punya keinginan banyak. Jadi umpamanya ibu-ibu nih, memang nggak ada persoalan, tahajudlah di situ. Iya, iya, iya. Nggak usah tahajud di situ, mohon. Karena umpamanya kita melihat tahajud yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala itu tidak minta yang aneh-aneh. Salah satu firman itu cerita gampang sekali. Wabil asarihum yastaghfirun. Ya, artinya di penghujung malam mereka mohon ampun. Penghujung malam ini berhubungan dengan sholat sunnah tahajud. Ya, kemudian disuruh oleh Allah Ta'ala mohon ampun. Nah, berarti doa yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala untuk kita yang muslim, doa setelah tahajud cuma istighfar. Hanya itu. Jadi bukan terus disesali. Boleh sih doa seperti itu, boleh. Ini kan anjuran Allah. Milih mana? Anjuran teman-teman kita atau anjuran Allah? Allah. Nah gitu, tapi kenyataannya memang dari kemarin juga masih pengen ini, itu. Bener ya? Tapi saya ceritakan, haruslah anjuran Allah. Hanya disuruh mohon ampun. Walaupun ini mulut sama otak itu pengen, aku udah mau ini. Enggak usah, tenang aja. Ikhlaskan mengikuti anjuran Allah Ta'ala. Betul. Kalau habis tahajud cukup istighfar. Betul. Cukup itu aja, udah. Nanti Allah yang menata. Menata itu apa namanya? Menata ya. Menata rezeki itu ditata. Ya. Allah yang menata rezeki kita, bukan kita menyuruh Allah agar nafsu kita dikabulkan. Nah, inilah manusia muslim. Ya, manusia muslim. Karena kebanyakan Allah itu dipikir pembantu apa ya? Betul nggak? Mau ini tahajud, minta ini pakai ayat ini, pakai. Loh, jangan. Istighfar, ngikutin cara-cara Allah, ngikutin cara Rasul yang benar. Jangan ngikutin omongan orang lain yang nggak ada dasar dalilnya. Betul. Nggak usah, malah salah nanti kita. Lurus saja. Nanti insya Allah pasti akan bertemu dengan yang kita inginkan. Insya Allah kalau itu bisa menjadi kuatnya iman. Kalau mau yang kita inginkan itu tidak bisa menjadi kuatnya iman, ya siap-siap wassalam saja. Iya nggak apa-apa. Keikhlasan dalam beribadah pun penting. Benar. Jangan sampai ikhlas. ibadah pas lagi perlunya doang. Nah, itu lagi tadi. susah baru tahajud, baru ibadah. Walaupun nggak salah loh ya. Iya. Tapi alangkah baiknya Dilakukan sebelum ada istiqomahnya itu secara rutin. Iya. Perlu ataupun tidak perlu lakukan. Lakukan karena Allah Ta'ala. Oke, kita akan berpisah sejenak. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Kita lagi membahas tentang rahasia tahajud bersama-sama dengan Ustaz Danu membahas tentang segala macam hal. Nah, di studio ini ataupun pemirsa di rumah, kita memilih beberapa kasus yang bisa diangkat. Tidak melihat berasal dari mana, saya dekat, saya jauh, saya ini, saya penyakit apa. Maunya semuanya kita bahas ya Ustadz ya. Tapi ada beberapa yang mirip kasusnya, kita pilih salah satu. Ada lagi kalau di studio itu suka ditulis, kita pilih juga. Kalau yang pernah dibahas tidak kita bahas lagi. Seperti itu Ustadz ya. Supaya menyeluruh, tidak ada pengulangan dan pengulangan. Begitu. Oke, mau dilanjutkan lagi tentang rahasia tahajud Ustadz? Iya. Tentang keikhlasan beribadah. Tidak hanya tahajud saja. Iya. Itu sangat penting, harus dijaga di hati kita ya. Iya, memang itu kebanyakan kan kita itu hanya dimotivasi dengan tahajud biar kamu begini, tahajud biar kamu begini, tahajud biar kamu begini. Jadi bukan persoalan itu, kuncinya itu sebenarnya kan doa ini bagaimana dikabulkan Allah. Sebenarnya kuncinya kan di situ, betul ya Bu? Ya. Doa dikabulkan Allah itu namanya salah satunya ud'uni astajib lakum, tapi itu berhenti di situ. Mohon atau mintalah kepadaku akan aku kabulkan. Ya. Benar sih Allah memberikan statement seperti itu, tapi dikabulkannya ini kalau menurut saya ini belum tentu itu di dunia. Jadi di akhirat. Ya. Secara waktu tidak selalu kabulkan saat itu juga. Enggak. Di waktu yang tepat, bisa waktu yang tepat di dunia beberapa tahun kemudian. Bisa. Atau bahkan di akhirat kelak. Nah, kalau Allah itu menceritakan mintalah kepadaku akan aku kabulkan. Ini statement Allah. Kalau Allah berstatement seperti ini rata-rata di akhirat. Rata-rata di akhirat dikabulkannya. Nah,
kalau umpamanya di dunia, di sini caranya. Jadi salah satu firman Allah Ta'ala diceritakan, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus solihat. Dan aku akan kabulkan, aku Allah maksudnya ya, Allah itu akan mengabulkan doa orang beriman serta mengerjakan amal soleh. Nah barulah ini ditelaah. Oh berarti Allah mengabulkan doa ini harus beriman dan juga beramal soleh. Nah kalau ini bisa aja sebagiannya yang diinginkan oleh orang ini bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala tergantung amal soleh. Kalau seseorang amal solehnya itu besar,